Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik dengan NIM C1 channel 19136. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan syariah. Konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta kekayaan bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harus yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anjuran bekerja atau berniaga. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang atau jihad dan sebagainya. Konsep kepemilikan. Harta yang baik harus memiliki dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal and fair, serta dipergunakan dengan hal yang baik-baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak sebagai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sedangkan manusia adalah wakil atau khalifah Allah di muka bumi ini yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Jadi menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia dan bukan kepemilikan secara mutlak. Pengguna dan pendistribusian harta. Ketentuan syariah berkaitan dengan pengguna harta antara lain. Yang pertama, tidak boros dan tidak kikir. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus dan setiap memasuki masjid, dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surah ayat 7:31. Yang kedua, memberi infak dan sedekah, dan yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan. Yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga, dan yang terakhir adalah meringankan kesulitan orang yang berutang. Akad kontraksi atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab yaitu al-aqd, jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat. Al-rab. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan qabul yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadari, yaitu akdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensinya hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terikat, langsung maupun tidak langsung, dalam kesepakatan tersebut. Jenis-jenis akad. Yang pertama yaitu akad tabaru atau gratuitous contract, adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabaru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, karena ia mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari manusia. Ada 3 bentuk tabaruk. Yang pertama, meminjamkan uang termasuk akad tabaruk, karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap kelebihan tanpa iwad adalah riba. Ada 3 jenis dalam pinjaman, yaitu qard, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Ran, merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk jumlah tertentu. Hiwalah adalah bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain. Yang kedua, meminjamkan jasa.
meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad tabaruk. Ada minimal 3 pinjaman, yaitu wakalah, memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Wadiah merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana pada akad ini telah dirinci tentang jenis pemeliharaan dan penitipan. Dan yang terakhir adalah kafalah, juga merupakan turunan wakalah, di mana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat. Yang ketiga, memberikan sesuatu. Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu ke orang lain. Ada minimal 3 bentuk akad, yaitu wakaf, merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan tersebut untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindah tangankan. Yang kedua, hibah. Sedekah merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Akad tabaruk tidak bisa dipindahkan menjadi akad tirajah dan tidak bisa digunakan untuk memperoleh laba karena sifatnya yang khas seperti itu. Dan yang kedua yaitu akad tijarah atau compensation contract, merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian yang diperoleh, akad ini dibagi dua, yaitu natural uncertainty contract, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran, di mana pihak bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Natural uncertainty contract merupakan kontrak yang diturunkan dalam teori pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat sahnya suatu akad. Pelaku yaitu para pihak yang melakukan akad atau penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan dan karyawan dan majikan. Objek akad merupakan konsekuensi yang harus ada dengan dilakukan suatu transaksi tertentu. Objek jual beli adalah barang dagangan. Objek mudharabah dan musyawarah adalah modal dan kerja. Objek sewa menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya. Ijab kabul adalah kesepakatan dari pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha. Transaksi yang dilarang. Hal yang termasuk transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut. Aktivitas bisnis yang terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan mereka menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan. Al-ziyadah berkembang, an-nuwu meningkatkan, al-irtifah dan membesar, al-ulu. Dalam ayat Al-Qur'an, riba dan sedekah bertentangan. Praktik riba yang dapat memberikan keuntungan secara berlipat ganda dipertentangkan dengan pahala sedekah yang spektakuler. Riba karena pinjaman kepada manusia dipertentangkan dengan sedekah yang dinyatakan sebagai pinjaman kepada Allah yang pasti akan diganti secara berlipat ganda. Jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba nasi'ah, adalah riba yang muncul karena utang piutang yang dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang, di mana suatu pihak tersebut harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan tersebut dapat berupa suatu tambahan yang melebihi pokok pinjamannya karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Atas kelebihannya, ada yang menyebut riba jahiliyah, misalnya penggunaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar dengan tagihannya pada waktu yang ditetapkan. Dan yang kedua ada riba adalah riba muncul karena transaksi pertukaran atau barter terjadi apabila ada kelebihan atau penambahan pada salah satu barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan, baik pertukaran yang dilakukan dari tangan ke tangan atau kredit. Contohnya menukar perhiasan perak seperti 40 gram dengan perak senilai 3 gram.
Yang dimaksud dengan barang ribawi atau barang sejenis adalah barang yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan satu dan lainnya. Pertukaran barang yang sejenis mengandung ketidakjelasan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi atas nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Pengaruh ketidakjelasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak, sehingga ketentuan syariah mengatur kalaupun akan dipertukarkan harus dalam jumlah yang sama. Jika ia tidak mau menerima dengan jumlah yang sama karena menganggap mutunya berbeda, jalan keluarnya adalah barang yang dimilikinya terlebih dahulu dijual, kemudian dari uang yang dapat digunakan untuk melebih barang yang dibutuhkannya. Pengaruh riba pada kehidupan manusia. Riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan peminjam jatuh miskin karena dieksploitasi. Karena riba mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Riba akan menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat menambah hartanya dengan transaksi riba, baik secara tunai maupun berjangka. Riba akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antara masyarakat dalam pinjam-meminjam. Pada umumnya, orang yang memberikan pinjaman adalah orang yang sedang meminjam adalah orang miskin. Perbedaan riba dan jual beli. Jual beli riba. Yang pertama, ayat dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada pertukaran barang atau manfaat diberikan sehingga ada keuntungan yang diperoleh pembeli dan penjual. Tidak ada pertukaran dan keuntungan atau manfaat harus diperoleh oleh penjual. Yang ketiga, karena ada yang ditukarkan, harus ada beban yang ditanggung oleh penjual. Tidak ada beban yang ditanggung oleh penjual. Yang keempat, memiliki risiko untung rugi sehingga diperlakukan kerja atau usaha. Kesungguhan dan keahlian tidak memiliki risiko sehingga tidak dapat diperlukan kerja atau usaha. Kesungguhan dan keahlian. Penipuan terdiri atas 4. Penipuan dalam kualitas, misalnya mencampur barang baik dengan barang yang buruk, atau barang yang dijual memiliki cacat tapi disembunyikan. Penipuan dalam kuantitas, misalnya mengurangi timbangan. Penipuan dalam harga, misalnya menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi pada orang yang tidak mengetahui harga wajar barang tersebut. Penipuan dalam waktu, misalnya seorang penyedia jasa menyanggupi menyelesaikan pesanan pada waktu tertentu, tetapi tidak menyelesaikan pada waktu yang dijanjikan. Perjudian. Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua belah pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu atau ketangkasan atau media lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Sebaliknya, bila dalam undian itu kalah, maka uangnya itu harus direlakan untuk diambil oleh yang menang. Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar terjadi ketika terdapat incomplete information sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam 5 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan akad. Hal ini terjadi bila ada dua akad yang dapat memenuhi ketiga faktor yaitu objek akad sama, pelaku sama, jangka waktu sama. Contohnya transaksi leasing purchase atau sewa beli mengandung gharar karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku, akad beli atau akad sewa. Penimbunan barang atau ikhtiar. Penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya hingga barang tersebut berkurang di pasaran hingga mengakibatkan peningkatan harga. Contohnya di awal tahun 2008 saat terjadi peningkatan harga kedelai yang luar biasa, ada pengusaha yang menimbun kedelai dalam jumlah yang sangat besar di Surabaya. Kenaikan harga pengusaha yang menimbun kedelai dalam jumlah yang sangat besar di Surabaya. Kenaikan harga kedelai menghambat proses produksi. Perubahan
barang berbahan baku kedelai seperti tahu dan tempe, hingga mengakibatkan banyak produsen tempe dan tahu tidak dapat berproduksi dan akhirnya menderita kerugian. Monopoli. Monopoli sama dengan larangan menimbun barang. Walaupun seorang monopolis tidak selalu melakukan penimbun barang, monopoli biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Ketentuan syariah hanya memperbolehkan intervensi harga pada kondisi mendesak dan pengawasan yang ketat. Rekayasa permintaan atau bai'an najsi termasuk dalam kategori penipuan tadlis karena merekayasa permintaan di mana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada dalam masyarakat hingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan daripada yang tidak membayar. Penjual bersyarat atau ta'aluk. Ada dua akad yang saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, hingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhnya rukun atau sesuatu yang harus ada dalam akad. Misalkan A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual terhadap kepada A, atau A bersedia menerima pesanan B asalkan C dapat memenuhi pesanan A. Pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli, atau dengan kata lain bai'al inah. Misalnya A menjual secara kredit kepada B, kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B. Secara tunai. Dari contoh ini, kita lihat ada dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapat barang, melainkan A mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai, sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayaran. Jual beli dengan cara talaki al-rukban. Jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang yang berniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya, sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Prinsip sistem keuangan syariah. Praktik sistem keuangan syariah telah dilakukan sejak zaman kejayaan Islam. Namun, seiring melemahnya sistem khalifah pada akhir abad ke-19, dinasti Ottoman memperkenalkan sistem perbankan barat pada dunia Islam. Perkembangan selanjutnya pada akhir 1970-an, mulailah berdiri bank yang mengadopsi sistem syariah, kemudian berkembang pesat, dan saat ini banyak negara telah melakukan kegiatan perdagangan dan bisnis. Filosofi sistem keuangan Islam sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama yaitu pelanggaran riba. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang. Oleh karena sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman atau pemilik harta, sedangkan penguasa tidak dapat diberlakukan sama. Kedua, pembagian risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran riba yang menetapkan hasil pemberian modal di muka. Yang selanjutnya tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kehidupan yang sama dengan barang yang dijadikan barang dalam fungsinya sebagai modal nyata atau kapital. Larangan melakukan kegiatan spekulatif. Hal ini sama dengan
pelanggaran untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi, dan transaksi yang memiliki risiko yang sangat besar. Kesucian kontrak. Oleh karena itu, Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya, sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diberlakukan menurut syariah. Instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, akad investasi, yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty kontrak. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mudharabah, yaitu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih. Dan yang kedua, musyarakah, adalah kerjasama yang terjadi antara pihak modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. Terus suku atau obligasi syariah merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Saham syariah produknya harus sesuai syariah, atau syarat lainnya yaitu perusahaan tersebut memiliki piutang dagang yang relatif dibanding total asetnya. Dan yang kedua, perusahaan tersebut memiliki utang yang kecil dibandingkan nilai kapitalis pasar. Dan yang terakhir, perusahaan memiliki pendapatan bunga kecil. Akad jual beli atau sewa menyewa, yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk currency kontrak. Kelompok akad ini sebagai berikut. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyaratkan biaya perolehan dan keuntungan. Salam adalah transaksi jual beli di mana orang yang telah diperjualbelikan belum ada. Istihna memiliki sistem yang mirip dengan salam. Namun, dalam istihna, pembayaran dapat dilakukan di muka atau cicilan dalam beberapa kali. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas sewa yang disewakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.